Kami awali Net 17 sore ini dari Ibu Kota. Sidak ke Kelurahan Menteng Atas, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kecewa loket pelayanan terlambat buka. Hal ini menunjukkan perlunya pembenahan sistem di jajaran birokrasi. Rabu pagi, Gubernur Jakarta Joko Widodo kembali belusukan. Kali ini giliran Kelurahan Menteng Atas, Jakarta Selatan. Tiba di lokasi sekitar pukul 8.15, Jokowi mendapati beberapa warga yang menunggu untuk dilayani. Sayangnya, saat itu belum ada petugas yang siap, padahal loket seharusnya sudah buka sejak pukul 7.30 pagi. Hal ini membuat Jokowi kecewa. Terlebih Lurah Menteng Atas Eko Kardianto tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan. Belusukan yang dilakukan Jokowi merupakan salah satu cara efektif untuk mengontrol kebiasaan korupsi waktu yang melekat dengan sistem pelayanan di Indonesia. Korupsi waktu hanya bagian kecil dari tindak korupsi yang ada di Indonesia. Meski lembaga anti korupsi seperti KPK sudah mati-matian berusaha memberantasnya, korupsi masih terus terjadi. Lebih parah lagi, korupsi sering dianggap lumrah bahkan dilakukan berjamaah. Kalau bicara dalam birokrasi, korupsi itu mulai masuk pada saat rekrutmen. Jadi rekrutmen harus bersih dari korupsi, harus bersih dari KKN. Kemudian promosi juga demikian, itu dua. Untuk memberantas korupsi secara menyeluruh, KPK menggelar Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Rabu pagi. Dihadiri sekurangnya 260 perwakilan lembaga pemerintah, LSM, BUMN, pemerintah daerah, akademisi, dan beberapa asosiasi profesi. Konferensi ini mengangkat tema implementasi pelembagaan Sistem Integritas Nasional atau SIN. Penerapan Sistem Integritas Nasional ini diperlukan untuk memudahkan penanganan pemberantasan korupsi, sehingga dapat mencegah tindak pidana korupsi dan menekan suplai koruptor baru. KPK tidak akan mungkin terus-menerus berfungsi sebagai pemadam kebakaran. Di mana ada korupsi, di situ KPK-nya datang. Di mana ada kebakaran, pemadam kebakarannya datang dan menyiram, setelah itu pergi. Tidak ada perbaikan sistem. Bila SIN diterapkan oleh semua unsur pemerintah, diharapkan sistem yang selama ini berjalan berubah menjadi lebih baik. Salah satu contoh nyata adalah perubahan sistem yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, yaitu e-budgeting. Sistem ini dinilai ampuh mencegah adanya anggaran fiktif di Pemprov DKI Jakarta. Birokrasi kita untuk mengikuti sistem yang telah kita bangun ini. Kalau semuanya sudah mengikuti sistem dan kita paksa untuk mengikuti, saya kira yang terakhir adalah manajemen kontrol kita yang harus kita perkuat. Dalam sistem, fungsi kontrol juga harus berjalan. Jika fungsi kontrol tak berjalan dengan baik, bukan tak mungkin penyimpangan yang berujung pada korupsi terus terjadi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.